Perkenalkan, saya Ripka Yuli Hokiana Simbolon dengan NIM 2230 2070 3111, mata kuliah Partai Politik dan Pemilu. Saya ingin memaparkan sedikit dari hasil yang saya temui mengenai tantangan dan tren dalam partai politik. Hadirnya partai baru pada pemilu yang diselenggarakan 2024 mendatang tampaknya akan menjadi tahun politik yang berada dalam ambang kerawanan. Pada tahun 2024 ini akan menjadi hajatan demokrasi yang berpotensi memicu perpecahan partai politik, apalagi pada koalisi elit. Di antaranya ketika kubu internal tidak menggunakan sistem demokrasi dalam pemilu. Perpecahan yang terjadi saat ini seperti antar partai Golkar dan PPP yang menimbulkan kepengurusan kembar. Sejarah mengungkapkan fenomena perpecahan bukan lagi menjadi hal yang baru dalam partai politik. Fenomena tersebut sebelumnya sudah dialami banyak partai sejak awal reformasi. Kemudian, adanya faksi-faksi di internal partai sehingga hal ini akan menimbulkan ketidaksepakatan satu sama lain. Dan dampaknya akan ada pengkhianatan di internal partai, baik antar kadernya atau pengurus elit partai politiknya di kalangan elit partai politik. Penelitian dari Nur Hasim 2013 menggambarkan adanya perbedaan dan konflik internal pada tubuh partai politik memancing anggota untuk meninggalkan dan memilih keluar kemudian membuat partai yang baru. Perpecahan partai menonjolnya tipe partai catch all. Partai berpegang pada jumlah figur individu menyebabkan perkembangan organisasi partai politik diasyikan oleh perselisihan. Tokoh-tokoh partai politik memiliki pengaruh konflik internal partai politik disertakan dengan faktor yang dipengaruhi oleh kuatnya tokoh yang mengambil peran penting sebagai penggerak partai politik. Personalisasi partai politik ini secara tidak langsung mengubah manajemen partai politik ke arah tradisionalis. Kekuasaan figur ketua umum partai politik sangat menentukan bentuk dan isi dari kepengurusannya. Contoh yang menggambarkan gejala tersebut ialah ketika Yusuf Kala menjadi ketua umum Partai Golkar dan hampir semua kerabatnya menduduki posisi strategis di partai tersebut. Beberapa hal tersebut berpijak pada teori politik. Dari Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin 2004, teori tersebut menjelaskan tentang proses dan urutan peristiwa yang dapat membawa individu, kelompok, maupun komunitas ke dalam konflik yang mengarah pada eskalasi konflik menjadi sering meningkat yang merupakan hasil dari spiral konflik. Setiap pihak cenderung semakin terlibat dalam konflik dan sanggup menggunakan sumber daya apapun yang diperlukan untuk menang. Konflik bereskalasi, isu-isu spesifik cenderung berubah menjadi isu-isu publik. Hubungan antara kedua belah pihak mengalami perpindahan ke arah kemunduran bersifat umum dan menjadi tampak lebih memburuk. Beberapa pihak melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan sendiri, tanpa memperdulikan hasilnya baik atau buruk yang diperoleh orang lain. Dalam situasi ini, strategi yang ampuh untuk meminimalisir perpecahan adalah dengan menanamkan sistem demokrasi internal partai agar konflik internal antar anggota di dalam partai tidak terjadi yang namanya tidak terjadi kembali, sehingga tidak hanya bergantung pada AD atau ART.
sehingga proses demokratisasi internal partai politik dapat dilihat dari proses pemilihan calon ketua partai politik melalui penyerapan dan memberikan peluang besar kader menyampaikan aspirasi di tingkat akar rumput, sehingga ketua yang terpilih benar-benar melalui hasil aspirasi seluruh kader partai politik. Oleh karena itu, proses demokrasi internal partai politik sebagai cara efektif untuk mendapatkan pemimpin partai dengan menerapkan sistem voting para kader partai politik. Konflik dalam partai politik dapat menciptakan generasi baru, bentuk kepemimpinan partai politik, dan mendorong restrukturisasi partai politik. Konflik intra-partai akan memancing munculnya faksi-faksi alternatif untuk membangun kembali dan mendobrak dominasi kekuasaan elit partai politik tertentu. Untuk mengurangi konflik, partai akan mencari cara untuk menciptakan keseimbangan baru, baik melalui musyawarah atau melalui diskusi di dalam mahkamah partai. Hasil damai dari konflik semacam ini biasanya berujung pada pemilihan pemimpin baru yang akan menemukan jalan tengah untuk mengakomodasi pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu juga mendorong pembaharuan sistem kepengurusan partai politik. Beberapa tantangan dan tren utama yang dihadapi oleh partai politik saat ini. 1. Perubahan sosial dan demografis. Perubahan dalam struktur sosial dan demografis masyarakat dapat mempengaruhi preferensi politik dan dukungan terhadap partai politik. Misalnya, pertumbuhan kelompok penduduk tertentu seperti generasi milenial dapat mengubah tuntutan politik dan kebutuhan masyarakat yang harus diakomodasi oleh partai politik. 2. Teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mengubah cara partai politik berinteraksi dengan memilih dan menyebarkan pesan politik. Partai politik perlu mampu memanfaatkan teknologi ini dengan efektif untuk meningkatkan visibilitas dan keterlibatan politik mereka. Yang ketiga, korupsi dan etika politik. Tantangan dalam menjaga integritas dan moralitas dalam politik menjadi hal penting bagi partai politik. Skandal korupsi dan perilaku tidak etis dari anggota partai politik dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut. Yang keempat, globalisasi. Partai politik juga dihadapkan pada dampak globalisasi seperti integritas ekonomi dan budaya yang dapat mempengaruhi kebijakan dan pandangan politik. Partai politik perlu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global ini untuk tetap relevan. Yang kelima, partisipasi politik. Meningkatnya harapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik juga menjadi tren yang harus dihadapi oleh partai politik. Partai politik perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam membuat keputusan politik. Yang keenam, ketidakstabilan politik. Tantangan dari ketidakstabilan politik seperti konflik internal dan eksternal juga dapat mempengaruhi kinerja partai politik. Partai politik perlu mampu menjaga stabilitas internal dan memberikan solusi bagi konflik politik yang ada. Yang ketujuh, perubahan regulasi. Adanya perubahan dalam regulasi politik seperti aturan pemilu dan pendanaan seperti partai politik juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh partai politik. Partai politik perlu mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi ini
untuk tetap beroperasi secara efektif. Yang kedelapan, polarisasi politik. Polarisasi politik yang semakin meningkat dapat mempengaruhi dinamika politik dalam sebuah negara. Partai politik perlu mampu menanggapi polarisasi ini dengan mengedepankan dialog dan kerjasama lintas partai. Dalam menghadapi tantangan dan tren ini, partai politik perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi. Mereka perlu mampu merespons perubahan dalam masyarakat dan lingkungan politik secara cepat dan efektif. Selain itu, partai politik juga perlu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance. Dalam partai politik dapat tetap menjadi aktor politik yang relevan dan efektif dalam sistem politik suatu negara. Sekian pemaparan saya. Terima kasih.